Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa menggunakan SharePoint sebagai pengganti file server. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bagaimana OneDrive untuk pengganti file server. Namun OneDrive ini ditujukan sebagai repositori pribadi saya, yang mana saya memiliki kontrol untuk kepada siapa file tersebut diberikan akses, gitu ya. Nah, kalau misalkan saya ingin repositorinya bersifat struktural, dalam arti tim accounting memiliki repositori sendiri, ya, yang mana itu cuma bisa diakses oleh tim accounting. Kemudian tim IT memiliki repositori sendiri yang mana itu cuma bisa diakses oleh tim IT, ya. Nah, di Microsoft 365 sudah tersedia fitur itu adalah SharePoint. Nah, sama halnya seperti OneDrive, kita bisa gunakan SharePoint ini untuk pengganti file server yang mana nantinya hak aksesnya mengikuti dari SharePoint, gitu ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa gunakan SharePoint sebagai pengganti file server? Ya, kita coba. Kali ini kita akan gunakan SharePoint yang dia terintegrasi ke Microsoft Teams, ya. Nah, untuk aksesnya kita buka Teams, kemudian kita masuk ke dalam salah satu Teams, misalkan di sini adalah arsip. Nah, arsip ini dia menyimpan berbagai file yang menjadi arsip dan kita bisa membukanya di SharePoint dengan cara klik titik 3 di sini, kemudian klik Open in SharePoint. Ya, saya akan gunakan Edge yang sudah terlogin. Nah, kalau kita lihat di sini, isinya dia memang backend dari Teams ini adalah SharePoint, ya. Oke. Nah, salah satu fungsi SharePoint itu adalah bagaimana kita bisa sharing terhadap file-file kita. Nah, di masa lalu file server itu populer untuk melakukan fungsi ini. Dan yang lebih penting lagi, file server itu bisa kita mapping terhadap sebuah drive di local drive kita. Jadi experience-nya seperti kita tinggal copy paste dalam sebuah folder, semua orang bisa mengakses file-file tersebut, gitu ya. Nah, di SharePoint experience-nya serupa. Caranya adalah kita tinggal klik di sini icon sync, ya. Nah, dia akan membuka aplikasi namanya OneDrive, ya, walaupun namanya doang OneDrive, tapi sebenarnya dia adalah SharePoint yang kita akan sinkronisasi. Nah, kalau kita buka di sini, nah di dalam file explorer kita, nah akan kita lihat di sini ada satu folder. Nah, ini dia foldernya. Kalau kita bandingkan side by side, ya, folder yang termapping dalam hal ini menjadi satu folder di local drive kita itu adalah data atau file-file yang ada di SharePoint. Tentunya kalau kita taruh file di sini, gitu ya. Saya buat misalkan new Excel dokumen deh. Oke. Nah, dia akan lakukan sinkronisasi dan ketika dia ready, nah, kita refresh di SharePoint-nya. Nah, filenya sudah ada di sini, gitu ya. Jadi kita cuma tinggal taruh filenya ke dalam folder yang tersinkronisasi SharePoint tadi. Nah, orang lain sudah bisa langsung mengakses terhadap file tersebut, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau mensinkronkan lebih dari satu folder? Misalkan kita ambil di sini ke tim yang lain. Nah, tim yang lain ada filenya. Nah, misalkan pada tim ini, ya, ada tiga file di sini, atau dalam satu folder ada 3 file. Kita bisa langsung dari Teams ini kita klik sync, ya. Nah, dia akan lakukan sinkronisasi. Nah, kita akan punya 2 tempat. Yang pertama tadi adalah di SharePoint yang legal team, ya, di bagian arsipnya. Yang kedua itu adalah di Cloudia Dev atau di common place dari company, itu di folder di tim atau di channel generalnya, gitu ya. Oke, itu tadi bagaimana kita menggunakan SharePoint sebagai pengganti file server. Kita bisa memapping SharePoint ke dalam local drive kita seperti halnya yang bisa kita lakukan di file server.
Dan begitu pula kita bisa mengedit file yang sudah kita sinkronisasikan, ya, dan juga kita selanjutnya juga bisa men-sharing file tersebut kepada kolega-kolega kita. Nah, sebagai catatan, SharePoint ini dan OneDrive ya, dia memang satu engine. Jadi kalau secara fungsional dia mirip-mirip lah. Cuma bedanya adalah kalau kita menaruh file di OneDrive ya, yang mana itulah repository pribadi kita bisa mengontrol mengenai kepada siapa file tersebut bisa mendapatkan akses gitu ya, termasuk read dan write ya. Sedangkan kalau kita taruh itu ke dalam SharePoint, nah ini adalah repository dari perusahaan. Nah, tentunya kalau misalkan kita taruh itu ke dalam grup atau SharePoint dari tim accounting, hanya tim accounting yang bisa mengedit terhadap file tersebut atau memiliki akses terhadap file tersebut. Kalau misalkan kita menaruh file tersebut terhadap SharePoint dari tim IT, hanya tim IT yang memiliki akses terhadap file-file yang kita taruh terhadap SharePoint tersebut. Untuk sekarang itu dulu.